他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 169. Pertempuran malam di Mountain Pass 2. Dengan cepat, tempat tidur ini diubah menjadi lembaran kain, bertindak sebagai tirai yang tergantung di kedua sisi tempat tidur. Dari luar, bagian dalam gorden ini sama sekali tidak terlihat. Pada saat ini, Lin Xin baru saja kembali dari mencuci wajahnya, dan berkumpul kembali dengan yang lain untuk berdiri di sana dengan rahang ternganga. Wang Yuanyuan dan Chen Ying'er berbagi pandangan, dan tiba-tiba melompat, buru-buru menarik dua tempat tidur kosong lainnya bersama-sama. Jelas, kedua wanita ini ingin belajar dari contoh Chair. Bagaimanapun, mereka adalah perempuan yang, tidak seperti laki-laki, lebih menekankan pada privasi. Demonstrasi Chair tidak diragukan lagi mengingatkan mereka akan hal itu. Setelah menyelesaikan semuanya, Chair kembali ke sisi Long Haon dan menarik tangannya, mengucapkan kalimat yang hampir membuat Long Haon menangis. Ini rumah kita sekarang. Rasa malu asli Long Haon dan rasa malu benar-benar menghilang. Dan seolah-olah dia benar-benar lupa tentang orang lain yang hadir, dia menarik Chair ke pelukannya dalam satu gerakan. Ditambah lagi, dua tempat tidur kayu sederhana menempati ruang 4 meter persegi. Dengan tambahan beberapa batang kayu dan kain lap yang mengelilingi mereka, ini adalah rumah pertama mereka. Meskipun sederhana dan kasar, Long Haon bisa melihat bahwa Chair sangat senang. Dari bentuk alisnya, kepuasan dan kebahagiaan tergambar jelas di wajahnya. Chair tidak terlalu menuntut, yang dia inginkan hanyalah memiliki rumah. Bahkan jika itu bahkan lebih sederhana dari rumah ini, selama dia bisa bersama dengan orang yang dia cintai, dia sudah sangat puas. Chair, aku berjanji padamu. Mulai sekarang, saya pasti akan memberi Anda rumah yang hangat, itu akan menjadi rumah kita. Chair memeluk kepalanya di dekat bahunya dan menjawab dengan lembut, ya. Wajah Lin Xin, Sima Xian, dan Han Yu meneteskan rasa iri. Long Hao Chen adalah pria termuda dalam regu, namun dia sudah memiliki teman wanita yang sangat dekat. Hubungan mereka benar-benar membangkitkan kecemburuan orang lain. Merasakan tatapan semua orang, Long Haon mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan wajah merahnya, berkata, beberapa saat yang lalu, Komandan Batalion Zhang berkata bahwa kita bisa dipanggil untuk berperang kapan saja. Untuk saat ini, semua orang harus menggunakan waktu mereka dengan bijak dan beristirahat sebentar. Saat dia mengatakan ini, dia memeluk Chair dan langsung masuk ke kanopi, ke rumah mereka. Dengan orang lain, berdasarkan kepribadian mereka, Lin Xin dan Sima Xian pasti akan mulai menggoda. Namun, mereka benar-benar tidak berani melakukannya dengan Long Haon. Long Haon tidak benar-benar masalah, tapi mereka benar-benar tidak ingin memiliki niat membunuh Chair diarahkan pada mereka. Siapapun bisa melihat bahwa hanya Long Haon yang menempati hatinya, dan bahwa dia tidak terlalu peduli tentang apapun di luar dirinya. Hei, kalian masih tidak datang untuk membantu? Chen Ying'er melambaikan tangannya ke arah Sima Xian dan Han Yu. Dia hanya seorang summoner, dan mendorong tempat tidur itu sudah cukup bagus darinya. Sima Xuan terkekeh dan berkata, adik Ying'er, biarkan aku membantumu. Chen Ying'er buru-buru menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, sudahlah, aku akan meminta kakak Han Yu datang membantuku. Begitu tongkat logam besar milikmu itu berayun ke bawah, tempat tidurnya akan retak. Bagaimana itu bisa digunakan untuk mendukung apapun? Pembuluh darah gelap muncul di kepala Sima Xian, apa yang kamu sebut tongkat logam besar? Benda milikku ini adalah tongkat sihir. Chen Ying'er menjulurkan lidahnya, tanya semua orang di sini, siapa yang akan menganggap itu sebagai staf? Han Yu berjalan dengan sedikit senyum di wajahnya dan menghunus pedangnya yang berat, mulai bekerja membantu Chen Ying'er.
Long Haon bersama-sama dengan Chair di tempat tidur mereka, dengan yang terakhir meringkuk di dadanya, matanya benar-benar tertutup. Karena apa yang dia alami sebagai seorang anak, Chair telah tumbuh dengan kepribadian yang kontras, secara fundamental berbeda dari pemuda lainnya, dia sama sekali tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Baginya, hari itu ketika dia tertidur di dada Long Haon adalah malam termanis yang pernah dia alami sejak dia berusia 3 tahun. Tidur di bawah pelukan hangatnya, Chair beristirahat tanpa terbangun oleh mimpi buruk atau rasa dingin yang datang dari lubuk hatinya. Meskipun itu hanya terjadi sekali, dia sangat menyukai perasaan hangat dan nyaman yang dia rasakan saat itu. Setidaknya, saat dia meringkuk di dadanya sambil mendengarkan detak jantungnya adalah saat yang paling diberkati Chair bisa memikirkan. Tapi di sisa perjalanan mereka yang tergesa-gesa, karena Long Haon takut melakukan sesuatu yang cabul padanya atau rekan-rekannya tidak akan puas, dia tidak pernah berbagi kamar dengannya lagi. Di tempat tinggal untuk 10 orang ini, Chair tidak dapat menahan harapannya untuk kehangatan ini lagi, sehingga mengambil inisiatif untuk mendirikan rumah sementara ini. Ini adalah rumah kecil, tapi baginya, itu cukup jauh. Bersarang di dada Long Haon, dia menarik kerudung yang menutupi wajah kecilnya, mengungkapkan ekspresi puas. Tok, tok, tok. Terdengar pintu diketuk. Siapa itu? Sima Xian meneriakkan pertanyaan ini dengan keras. Halo, saya mencari Chair. Dari luar, lembut dan bersemangat, meskipun agak teredam, suara terdengar. Mendengar suara ini, Chair yang sebelumnya berbaring di dada Long Haon terguncang, perlahan membuka kedua matanya. Mengerutkan alisnya, dari kelihatannya, dia sama sekali tidak menyukai pemilik suara ini. Sima Xian membuka pintu kamarnya. Satu orang sedang menunggu di luar, itu adalah komandan resimen penyihir yang mereka lihat sebelumnya di aula konferensi, Ketua Aula Kuil Penyihir Kota Pengusir Setan, Lan Yanyu. Aula Tuan Lan? Setelah mengosongkan diri sejenak, Sima Xian buru-buru memberi hormat padanya. Lan Yanyu mengungkapkan senyum enggan, bertanya, apakah Chair ada di sana? Aku mencarinya. Sima Xian mengangguk sebelum buru-buru membuka jalan, menjawab, di sana, silakan masuk. Terima kasih. Lan Yanyu memasuki tempat tinggal ini. Berdiri di sana, dia tidak bisa langsung melihat Chair. Jalan pandangnya secara alami terhalang oleh jenis tirai yang dibentuk dengan kain spray yang berfungsi sebagai bingkai. Tolong kembali, aku sedang beristirahat sekarang. Suara dingin Chair ditransmisikan dari tempat tidur. Long Haon, yang dadanya masih menempel padanya, bisa melihat permusuhan terang-terangan yang keluar dari tubuhnya, membentuk hawa dingin di udara di dekatnya. Lan Yanyu menunjukkan ekspresi sedih, bergegas ke samping tempat tidurnya. Chair, ibu hanya ingin melihatmu sebentar. Mama? Mendengar itu, yang lain tidak bisa membantu tetapi terlihat sangat terkejut. Master Aula Kuil Penyihir dari kota Exorcist ini sebenarnya adalah ibu Chair sendiri. Tidak perlu, kamu seharusnya sudah melihatku sedikit lebih awal, di aula konferensi. Silakan kembali. Seperti sebelumnya, suara Chair sangat dingin dan keras. Chair, jangan seperti itu. Long Haon berkata dengan suara rendah. Sebagai anak laki-laki murni dengan bakti, melihat bahwa Chair memiliki hubungan yang begitu dingin dengan ibunya sendiri, dia merasa sulit untuk menerimanya, dan mau tidak mau membiarkan pernyataan ini tergelincir. Tapi ucapan ceroboh ini secara alami terdengar oleh Lan Yanyu, yang masih berdiri di luar. Segera, kulitnya sangat berubah. Dengan mengulurkan tangan, dia mengangkat tirai kain di depannya, kebetulan melihat Chair, yang bersandar pada tubuh Long Haon ini. Kalian berdua, Lan Yanyu benar-benar terpana, matanya langsung dipenuhi amarah yang panas. Chair duduk tegak, dan dengan dingin bertanya, bagaimana dengan kita? Lan Yanyu berbicara dengan waspada dan marah, bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini? Kamu masih anak-anak. Riak sihir padat segera meledak darinya, niat membunuhnya segera mengunci Long Haon. Chair masih berusia 14 tahun, ketika melihat putrinya di ranjang yang sama dengan seorang pria dalam keadaan seperti itu, ibu lain manapun tidak akan tega melihatnya. Kulit Chair berubah, mengambil kerudungnya untuk menutupi wajahnya.
Dalam sekejap, siluet turun dari tempat tidur, menghalangi Lan Yanyu. Siapa yang mengizinkanmu ikut campur dalam urusanku? Ini adalah kamp tentara dan Anda bukan perwira militer, Anda sama sekali tidak memiliki otoritas di sana. Silakan pergi. Pada saat itu, Long Haon juga turun dari tempat tidur, dan menarik tangan Chair, berkata dengan suara rendah, Chair, jangan seperti itu. Bibi datang khusus untuk menemuimu. Lan Yanyu memelototi Long Haon, kami tidak membutuhkanmu di sini untuk bertingkah seperti pria yang baik. Kamu berani mengambil keuntungan dari putriku seperti itu? Aku akan membunuhmu. Dengan cepat, suhu seluruh ruangan anjlok, dan dengan mengangkat tangan Lan Yanyu, kerucut es yang tajam terbang keluar, mengarah ke Long Haon. Dengan kilatan cahaya hitam, niat membunuh yang padat langsung meledak dari tubuh Chair. Kemudian, kerucut es itu pecah, berubah menjadi bubuk es yang bertebaran di udara. Di tangan kanan Chair, belati emas gelap langsung muncul, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Lan Yanyu. Belati tajam itu langsung diarahkan ke dada Lan Yanyu, disertai dengan suara yang terdengar sedingin musim dingin. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan segera membunuhmu. Melihat belati emas gelap yang sangat dekat, Lan Yanyu hanya bisa menatap kosong. Chair, aku ibumu, tahu. Chair tersenyum dingin, ibu? Di mana Anda saat itu, ketika kakek buyut melemparkan saya ke dalam gua yang dingin itu? Di tahun saya berusia 3 tahun, ayah dan ibu saya sudah berhenti ada. Aku punya satu orang tersayang, dan itu dia. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba menyakitinya. Kemarahan di wajah Lan Yanyu menghilang dalam sekejap, dan digantikan oleh kepahitan yang ekstrim, dengan warna pucat. Chair, jangan bilang bahwa di dalam hatimu, aku benar-benar hanya orang asing. Chair dengan dingin berbicara, orang asing? Ketika saya dalam bahaya besar, meskipun tidak mengenal saya, dia melindungi saya dari bahaya, melindungi saya dengan tubuhnya sendiri. Menghadapi musuh yang tidak mungkin dia bandingkan, dia masih melindungiku tanpa ragu sedikit pun. Dan dia berkata bahwa dia akan melindungiku seumur hidup. Sedangkan untuk Anda? Apa yang telah kamu lakukan untukku? Saya tahun ini 14, dan dalam ingatan saya hanya pelatihan, kedinginan dan rasa sakit. Ketika saya tidak bisa bergerak sama sekali dan harus tetap berbaring selama 2 tahun penuh, di mana Anda? Jangan bilang bahwa Anda melakukan itu demi aliansi, dan seterusnya. Saya tidak mengerti kebenaran dari tujuan Anda. Yang aku tahu adalah ketika aku ingin menyerah pada kehidupan dan berpisah dari dunia ini selamanya, dialah yang mengingatkan hatiku tentang apa itu kehangatan, membantuku mempertahankan sedikit harapan terakhir. Meninggalkan. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Aku sudah memutuskan untuk memutuskan semua hubungan denganmu. Setelah mendengar kata-kata tak berperasaan seperti itu, Lan Yanyu tersandung 2 langkah ke belakang, air mata jatuh dengan deras dari matanya yang indah. Melihat Chair yang keras kepala sedingin es untuk terakhir kalinya, dia dengan kasar berbalik dan berlari keluar. Long Haon bisa merasakan bahwa tubuh Chair gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak secara emosional, sekarang? Bagaimanapun, orang itu adalah ibunya. Setelah mengucapkan kata-kata tak berperasaan seperti itu, mungkinkah dia merasa baik? Ringan meraih tubuh lembutnya, Long Haon tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa menghangatkannya dengan tubuhnya sendiri. Chair bergumam padanya, aku tidak akan menangis demi dia, aku sudah menangis cukup jauh untuknya. Saya adalah anak tanpa orang tua, saya hanya anak tanpa orang tua. Mungkin yang lain merasa bahwa Chair agak ekstrim, tetapi semua orang bisa membayangkan jenis perasaan yang dia miliki ketika dia tidak dapat mendengar, melihat, atau bergerak, tetapi harus tetap sadar selama bertahun-tahun. Siksaan macam apa itu, untuk tidak mengatakan betapa mudanya Chair saat itu? Part 170. Pertempuran malam, di celah gunung, 3. Karena itu, dia perlahan berbalik, dengan erat menarik dirinya ke arah Haon. Wajahnya yang lembut bersandar di dadanya, tubuhnya pada saat itu gemetar hebat. Long Haon memeluknya erat-erat, merasakan sakit yang luar biasa juga. Sejak dia mengetahui tentang masa lalu Chair, dia semakin menyayanginya. Dang.
Dang. Dang. Dang. Dang. Suara metalik yang terus-menerus terdengar dari luar. Segera, bahkan suara yang lebih keras masuk, menghasilkan getaran suara. Han Yu berseru, ini adalah pertemuan tentara. Semua orang tidak bisa membantu tetapi melihat Long Haon dan Sima Xian menyarankan, Kapten, Wakil Kapten Chair sepertinya dia agak tidak stabil. Bagaimana kalau kalian berdua tidak pergi? Itu tidak akan berhasil. Long Haon menatap dengan serius. Saya berjanji kepada Komandan Sang bahwa saya akan mematuhi perintah apapun. Kami sekarang adalah tentara, bagaimana kita tidak bisa ikut pawai? Aku akan melindungi Chair, ayo pergi. Chair juga berdiri tegak, meraih tongkatnya. Wajahnya tampak kembali tenang setelah beberapa saat, aku baik-baik saja. Ayo pergi. Pergi. Long Haon melihat ke bawah, sekali lagi meraih tangannya sebelum dengan ringan meletakkan tangannya di forehandnya, berkata dengan suara rendah, tidak peduli apa dan kapan, kamu akan memilikiku. Bahkan jika itu hanya demi saya, Anda harus hidup dengan benar. Yang saya harapkan hanyalah melihat Chair saya gembira dan bahagia. Ya. Chair mengangguk ringan, mengambil inisiatif untuk meraih tangan Long Haon. Ayo pergi. Long Haon memanggil rekan-rekannya sebelum bergegas keluar, masih memegang tangan Chair. Di luar tempat tinggal, sekelompok tentara bergegas dengan kecepatan tinggi, petugas ini sesekali berteriak. Berdiri di sebuah ruang di depan tempat tinggal, Zhang Hairong ditempatkan di depan tempat tinggal. Pada saat ini, dia sudah mengenakan pakaian bela diri, mengenakan baju besi pelat berat di atasnya, dan masing-masing tangannya memegang kapak perang. Dengan penampilan yang menakjubkan ini, dia melihat para prajurit yang bergegas ke arahnya. Long Haon buru-buru memimpin rekan-rekannya, berlari ke arah Zhang Hairong, dan melakukan penghormatan tentara di depannya. Komandan Batalion, kelompok 7 tentara kami melapor kepada Anda. Dalam situasi perang, Zhang Hairong saat ini tidak memiliki sikap rendah hati sebelumnya, dan berkata dengan dingin, berdiri dalam formasi di belakangku, dan ikuti aku dalam menyerang musuh. Ya. Long Haon memberikan jawabannya, mengambil rekan-rekannya untuk berdiri di belakang Zhang Hairong. Di antara mereka bertujuh, ada yang tinggi, ada yang lebih pendek, dan yang terpenting, 3 dari mereka adalah gadis yang semuanya tampak sangat muda, langsung menarik perhatian para prajurit. Secara khusus, sekelompok tentara yang berdiri di depan mereka sesekali melontarkan tatapan penasaran. Pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk datang ke kota pengusir setan untuk melaksanakan tugas mereka dan menjalani tes adalah rahasia yang sangat rahasia, bukan sesuatu yang mungkin dapat diketahui oleh prajurit tingkat rendah ini. Dengan cepat, semua prajurit dikumpulkan, meskipun langit sudah gelap, formasi pertempuran masih cukup rapi, dilakukan tanpa terburu-buru. Senjata para prajurit terlihat sederhana dan sederhana, semuanya usang karena telah digunakan untuk waktu yang lama. Dan selain seragam militer mereka, mereka juga memiliki pelindung kulit. Semua petugas mengenakan baju besi generik yang sama, hanya Zhang Hairong yang memiliki armor plat. Sesaat kemudian, para prajurit selesai berkumpul, dan Zhang Hairong menyatakan, saudara-saudara, akhir-akhir ini, serangan para prajurit iblis kecil ini sangat ganas, jadi, kita harus menuju ke medan perang hari ini, meskipun lebih awal dari yang diharapkan. Paman ini tidak akan banyak bicara lagi, hanya saja jika beberapa dari Anda tidak menghadapi kenyataan ini, kehormatan batalion ini akan jatuh karenanya. Kalau begitu, jangan salahkan sepasang kapaku karena tidak bisa membedakan orang. Sekarang, kita akan berangkat. Membunuh. 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 Kelompok tentara mengangkat senjata mereka, meneriakkan 3 kata ini di bawah tatapan heran kelompok 7 Long Haon sebelum segera berangkat, menuju perbatasan dengan tergesa-gesa. Zhang Hairong tidak banyak bicara, tetapi dari adegan ini, terlihat jelas bahwa dia memiliki kendali penuh atas pasukan ini. Para prajurit ini jelas tidak pergi ke medan perang untuk pertama kalinya. Mayoritas dari mereka memiliki energi spiritual eksternal prajurit antara langkah pertama dan kedua, tetapi semangat juang mereka yang panik dapat segera dirasakan oleh kelompok 7 Long Haon, disertai dengan aura berdarah.
Zhang Hairong memimpin mereka di depan, membawa sepasang kapak, diikuti oleh kelompok 7 orang Long Haon. Sekarang, semua orang di skuad mengingat formasi dengan sempurna. Long Haon berada di depan, Wang Yuanyuan dan Sima Xian masing-masing di kiri dan kanan, Han Yu di belakang. Di tengah adalah Cai Er, Chen Ying'er dan Lin Xin dalam kapasitasnya sebagai mage. Meskipun Chen Ying'er dan Lin Xin masing-masing adalah pemanggil dan penyihir, tubuh mereka ditingkatkan oleh energi spiritual mereka, membuat mereka tidak lebih lemah dari prajurit rata-rata antara langkah pertama dan kedua. Jadi, tidak ada yang punya masalah mengikuti yang lain. Segera, mereka tiba di perbatasan kota Exorcist di bawah pimpinan Zhang Hairong, di mana mereka bisa melihat tembok megah ini dari dekat. Setelah datang ke pegunungan Exorcist ini untuk pertama kalinya dan melihat pertahanan yang luar biasa ini, Long Haon dalam hati merasa heran, dindingnya terlalu tinggi. Dan meskipun dia tidak bisa melihat dari sana bahwa dinding ini memiliki ketebalan lebih dari 100 meter, hanya dengan melihatnya, dia sudah merasakan ketebalan yang berbeda. Teriakan memekakkan telinga, jeritan, tabrakan, dan suara logam terus-menerus terdengar di sekitar mereka. Setelah akhirnya sampai ke medan perang untuk pertama kalinya, Long Haon merasakan banyak kegembiraan di tengah kegugupannya. Dengan cepat, Zhang Hairong telah memimpin mereka di perbatasan kota. Sambil membawa 2 kapak perang di tangan kirinya, Zhang Hairong bertanya kepada seorang prajurit yang mereka temui dalam perjalanan mereka, "Di mana komandan batalionmu?" Prajurit itu menjawab dengan suara nyaring, "Dia ada di perbatasan, melawan musuh." Zhang Hairong tertawa terbahak-bahak, "Benar-benar berani. Pergi dan beritahu komandan batalion Anda bahwa batalion pertama kami telah tiba untuk beralih dengan Anda. Biarkan saudara-saudaramu beristirahat sebentar, dan biarkan kami yang menangani kehidupan para prajurit iblis ini. Saudara-saudara dari batalion pertamaku, ikuti aku." Mengatakan demikian, pria pemberani ini menyerang dengan langkah besar ke depan. Dalam kapasitas mereka sebagai tentara, kelompok 7 Long Haon tidak berani mengendur, mengikuti Zhang Hairong maju dengan langkahnya. Pada saat ini, mereka menginjak medan perang untuk pertama kalinya, tetapi tidak punya waktu untuk mengamati sekeliling. Pada saat yang sama, pemandangan yang menakjubkan terbentang, darah di dalam tubuh mereka mendidih gila-gilaan. Di luar dinding setebal lebih dari 100 meter, sejumlah besar persediaan ditumpuk. Mendampingi teriakan yang tak henti-hentinya, darah terus mengalir keluar di garis depan medan perang, dan jumlah teriakan pembunuhan meningkat sesuai dengan itu. Zhang Hairong sedang bergegas ke depan, ketika tiba-tiba, Zelin Dual-Bladed Demon setinggi sekitar 1,5 meter tiba, mengacungkan 2 anggota tubuhnya yang tajam ke arah salah satu prajurit yang mempertahankan kota. Zhang Hairong melolong marah dan dengan suara gemuruh, melesat ke depan menggunakan kaki kirinya sebagai penopang, sepasang kapaknya menebas ke depan. Dengan suara peu, iblis berbilah ganda Zelin itu pecah berkeping-keping. Prajurit yang baru saja diselamatkan olehnya telah berlumuran darah sejak lama. Berbalik untuk melihat Zhang Hairong, dia mengacungkan jempol padanya sebelum mengayunkan tubuhnya, duduk di tanah. "Kalian boleh istirahat, saudara-saudara dari batalion ke-6, biarkan kami yang menangani sisa pertahanan," kata Zhang Hairong sebelum berteriak keras, sepasang kapak besarnya berayun penuh, bergegas ke depan seperti penggiling daging, melompat pada iblis yang mendekat, mengayunkan sambil membidik kepala mereka. Para prajurit dari Batalion 1 dengan cepat menuju ke depan lokasi penting tembok kota, sebagian dari mereka melawan musuh, sementara sebagian lagi membantu Batalion 6 dalam mengevakuasi yang terluka. Seluruh proses dilakukan dengan rapi dan terorganisir. Dengan tenaga medis khusus yang membantu yang terluka, pertolongan pertama membutuhkan waktu kurang dari 20 napas untuk dilakukan. Zhang Hairong tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya memanas, semangat juangnya meningkat dan energi spiritual di tubuhnya menjadi semakin ganas. Menundukkan kepalanya, dia menemukan bahwa cahaya putih beriak di seluruh tubuhnya. Long Haon tiba di sisinya, mengenakan seluruh roh kudus, tubuhnya mendistribusikan cahaya putih ini. Bukan hanya dia, semua anggota pasukan perburuan iblis pertama telah membuat persiapan untuk pertempuran. Berdiri di sisi Zhang Hairong, Long Haon melihat keluar kota. Dia bisa melihat bahwa setan ada di mana-mana, mengelilinginya dari semua sisi.
dan bagian utama dari pasukan musuh terdiri dari Zelin Dual-Blooded Demons. Sejumlah besar iblis berbilah ganda tak henti-hentinya mencoba memanjat di atas dinding, mengandalkan lengan tajam mereka. Prajurit terdekat mengandalkan batu dan api untuk melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Pasukan iblis ini tidak mungkin dihitung dengan sekali pandang, bahkan ketika sejumlah besar iblis berbilah ganda dihancurkan, iblis-iblis ini masih terus menyerang. Selama inti mereka tidak hancur, mereka akan berdiri dan terus menyerang segera. Sebuah perang yang intens sedang dilancarkan di luar kota. Memotong kepala iblis berbilah ganda, Zhang Hairong bertanya pada Long Haon, "Kamu adalah ksatria penjaga?" Long Haon mengangguk sebagai konfirmasi. Zhang Hairong berkata, "Terlepas dari panggilanmu, ikuti aku dalam membunuh musuh. Semakin banyak kita membunuh semakin baik." Ya. Long Haon berbalik untuk melihat rekan satu timnya, Wang Yuanyuan, lindungi Ying Er. Sima Xian, lindungi Lin Xin. Han Yu, berhati-hatilah dalam menyembuhkan dan menyelaraskan. Kita harus bertarung berdampingan. Melindungi kota tidak hanya tentang bergegas ke depan, tentu saja, mereka tidak dalam posisi untuk melakukan itu. Itu adalah pertempuran antara pasukan mereka dan musuh. Kabut emas halus dihasilkan, bergelombang di sekitar Long Haon. 8 simbol emas menyebar dengan cepat, membungkus diameter sekitar 20 meter. Segera, kabut emas mengelilingi tubuh semua orang, itu terlihat seperti ketika seorang ksatria menggunakan kemampuan menyimpan kekuatan. Ini adalah yang pertama dari kemampuan Guardian Knight yang Long Haon telah pilih kembali di Treasure Vault Aliansi, Spiritual Gathering Halo. Itu menghabiskan energi spiritualnya sendiri untuk meningkatkan tingkat pemulihan energi spiritual pasangannya sebesar 30%. Pada saat ini, Long Haon menunjukkan kemampuan dukungannya yang tangguh. Halo pengumpulan spiritual plus Halo Roh Kudus, selain bantuan wali, dilepaskan. Ketiga kemampuan tipe Halo ini langsung memperkuat seluruh tim. Pada saat yang sama, dia mengarahkan pedang Roh Kudus ke depan, menelusuri 10 garis cahaya putih, dan iblis berbilah ganda di dekatnya langsung terguncang, dan mereka jatuh. Setelah mendapatkan bantuan Long Haon, Sima Xian berteriak keras, "Bunuh!" Tongkat di tangannya diayunkan seperti naga melingkar yang gelap, dan tanpa menggunakan kemampuan apapun, kekuatan fisiknya yang hebat meletus. Dengan setiap potongan tongkatnya, kepala iblis berbilah ganda diledakkan dan berubah menjadi daging cincang. Keberanian Wang Yuanyuan bahkan lebih besar dari Sima Xian. Gadis ini langsung melompat ke tembok kota, dan melambaikan perisai jiwa surgawinya, dia menyapu semuanya. Dengan cepat, tidak ada iblis berbilah ganda lainnya yang tersisa di arah mereka. Baru saja membebaskan batalion ke-6, Zhang Hairong masih menikmati dirinya sendiri dengan 2 kapak perangnya. Tetapi setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa sudah tidak ada lagi tekanan. Bahwa meskipun 2 atau 3 anak kucing kecil kadang-kadang mendekat dari depan, musuh di kiri dan kanan semuanya sudah diurus oleh kelompok Long Haon. Setelah lebih dari 20 detik, area ini sudah benar-benar bersih. Part 171. Awal pemahaman diam-diam, Berdiri di belakang dan membuat persiapan mereka, para prajurit menatap anak-anak gila dari pasukan perburuan iblis pertama ini. Benar-benar tercengang, mereka hanya tidak tahu harus berbuat apa. Sampai kapan kamu akan terus menonton? Cepat dan lakukan tugasmu sebagai bala bantuan. Zhang Hairong memarahi mereka, tetapi dia juga diam-diam tercengang. Mereka benar-benar pantas disebut elit dari pasukan perburuan iblis, ini seharusnya menjadi pertama kalinya mereka di medan perang, tetapi anak-anak ini tidak demam panggung, dan segera bergabung dalam pertempuran. Bagaimana saya ingat bahwa pria botak ini awalnya mengenakan gaun pendeta? Apakah dia masih bisa disebut pendeta? Dan wanita prajurit perisai itu, bukankah perisainya terlalu besar? Dan melihat bagaimana dia menggunakannya, itu lebih dekat dengan kapak super besar. Dalam radius 20 meter di sekitar mereka, Long Haon, Sima Xian dan Wang Yuanyuan telah menghadapi semua musuh. Tongkatnya mengetuk tanah, Cair diam-diam berdiri di belakang Long Haon. Semua indranya bekerja, merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Han Yu juga tidak tinggal diam, setelah menyelesaikan pemanggilan mata iblisnya,
Cahaya merah menyebar di sekitar matanya, terus menyapu sekelilingnya. Justru kemampuan Eyes of Truth. Tim mereka tidak memiliki pendeta sejati, jadi mereka hanya bisa mengandalkan mata iblis ini untuk menggunakan kemampuan mata kebenaran. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Namun, jangkauan mata kebenaran dari mata iblis ini masih tidak kecil. Dalam garis lurus, itu sudah bisa mencakup 100 meter. Sementara di kiri dan kanan, diameter 200 meter ditutupi oleh jangkauan mata kebenaran ini. Poin utamanya adalah untuk melindungi mereka dari iblis tak kasat mata dan bawah tanah, yang kuat dalam meluncurkan serangan diam-diam. Han Yu dan Lin Xin sama-sama menginvestasikan diri mereka dalam pertempuran, tetapi peran mereka bukanlah untuk membunuh musuh secara langsung. Cahaya terang terus-menerus dilepaskan dari pedang emas di tangan Han Yu, secara akurat jatuh pada prajurit yang terluka yang tergeletak di tanah. Dia menggunakan skill penyembuhan paling dasar yang digunakan oleh Guardian Knights, Healing Light. Konsumsi energi spiritualnya sangat sedikit, jadi dengan dukungan halo pengumpulan spiritual Long Haon, dia bisa mempertahankan energi spiritualnya secara maksimal. Meskipun Healing Light tidak bisa mengobati luka berat, itu masih bisa melemahkan rasa sakit. Perlahan memulai pengobatan sambil menyingkirkan segala jenis racun biasa. Dan atribut cahaya juga yang terbaik dalam menahan iblis. Dengan dukungan Healing Light, kekuatan tempur para prajurit Batalion 1 di kedua sisi segera meningkat pesat. Sementara pihak ini diurus oleh Han Yu, Lin Xin menunjukkan bakatnya sendiri, membantu pihaknya dengan memberikan dukungan yang menakjubkan. Melambaikan staf kristal awan api, gumpalan cahaya merah tersebar, masing-masing membentuk bola api dan jatuh secara akurat pada seorang prajurit dari Batalion 1. Lampu merah kemudian mengembun dan membentuk armor yang menyala-nyala. Ketika iblis berbilah ganda klan Zelin menyerang para prajurit ini, setelah mendekat dalam jarak 1 meter dari mereka, mereka akan langsung terbakar. Ini adalah kemampuan yang disebut Blazing Armor. Keterampilan bertahan yang hampir sama dengan mantel cahaya surgawi para ksatria, tetapi dengan tambahan efek pembakaran ofensif, mempengaruhi musuh di sekitar. Itu adalah mantra dari langkah kedua. Meskipun konsumsi energi spiritual dari mantra ini tidak tinggi, itu hanya berlangsung selama 30 detik, dan merupakan mantra target tunggal. Tetap saja, Zelin benar-benar kewalahan karenanya. Gumpalan kecil cahaya merah ditembakkan secara berurutan dari staf kristal awan apinya, dan nyala api dengan cepat, menyalakan tubuh para prajurit. Tidak hanya meningkatkan kemampuan bertahan para prajurit ini, itu juga meningkatkan kekuatan kerusakan mereka secara besar-besaran. Pada saat ini, Lin Xin sudah menjaga 50 tentara ini. Tentu saja, tindakan Chen Ying-er seperti biasa. Dekat di belakang punggung Wang Yuanyuan, dia menyanyikan mantranya dengan merdu, menggenggam bola kristal air di tangannya yang memancarkan cahaya lembut. Para prajurit di Batalion 1 tidak mungkin menebak bahwa di masa lalu, gadis kecil yang tampak tidak berbahaya ini sebenarnya telah memanggil binatang ajaib yang tangguh dari langkah ke-8, seperti penguasa mata iblis atau anjing neraka berkepala 3. Saat ini, hanya iblis berbilah ganda yang mengepung kota, terutama mengandalkan keunggulan jumlah mereka yang besar. Meskipun kemampuan memanjat mereka cukup besar, di depan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-4 dan ke-5 dari kelompok Long Haon, mereka hanya diiris seperti sayuran. 7 Long Haon bersama-sama menyerang dan memberikan dukungan, sepenuhnya menjaga area seluas sekitar 100 meter di luar tembok kota. Dan secara total, Batalion 1 sebenarnya hanya bertanggung jawab untuk area seluas 200 meter dan tidak lebih. Para prajurit merasa bahwa pertempuran hari ini tidak seperti sebelumnya, terutama dengan Blazing Armor yang dilengkapi oleh Lin Xin pada mereka, memungkinkan mereka untuk membunuh tanpa peduli. Namun, Zhang Hairong merasa murung. Kekuatan tangguh dari kelompok Long Haon telah mempengaruhi kekuatan tempur mereka secara luas. Dan bahkan sebagai bawahannya, Long Haon sangat memperhatikan sisinya, sesekali meluncurkan Light Thorn untuk membantunya, menusuk beberapa demons berbilah ganda di sisinya. Dia memberinya bantuan yang sangat besar sehingga frekuensi ayunan dari kapak besarnya sangat menurun. Komandan Batalion, apakah iblis yang menyerang kota hanya iblis berbilah ganda?
Masih di tengah pertempuran, Long Haon bertanya pada Zhang Hairong di dekatnya. Zhang Hairong menjawab, ini hanya serangan penyelidik, dengan tujuan untuk melelahkan orang-orang kita. Di antara iblis, yang paling cepat berkembang biak adalah iblis berbilah ganda ini, yang jumlahnya sangat banyak. Semakin banyak, semakin tinggi konsumsi makanannya. Di antara klan iblis, hanya sedikit yang pandai mengolah dan memproduksi makanan, jadi mereka hanya bisa mencoba memperbudak manusia untuk melakukannya untuk mereka. Tetapi jumlah makanannya terbatas, dan setiap prajurit iblis perlu diberi makan. Jadi, ketika jumlah mereka terlalu berlebihan, mereka akan melancarkan serangan, memanfaatkan konflik untuk menjarah kota-kota kita, sekaligus mengurangi populasi mereka. Tindakan berdarah dingin semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk berdarah dingin seperti iblis. Iblis berbilah ganda ini awalnya dikirim untuk mati, tetapi di tengah pengalaman pertempuran terus-menerus ini, beberapa iblis berbilah ganda yang masih hidup mendapatkan kemungkinan evolusi. Hanya dengan satu evolusi, kekuatan iblis berbilah ganda ini akan tumbuh pesat. Pada saat yang sama, karena kita tidak tahu kapan pasukan utama yang tangguh dari iblis-iblis ini akan meluncurkan serangan habis-habisan, pembangkit tenaga listrik pihak kita akan menghabiskan energi mental mereka sambil menunggu saat itu. Dalam hal kekuatan global, iblis tidak dapat dibandingkan dengan kita, jadi kita tidak memiliki cara untuk mengambil inisiatif meluncurkan serangan. Ketika pihak lain menggunakan taktik penundaan semacam ini, itu akan dengan mudah membawa kelelahan mental ke pusat kekuatan pihak kita, dan dengan cara ini, pada saat iblis-iblis ini akan meluncurkan serangan mereka yang sebenarnya. Long Haon berkomentar dengan heran, jadi setan-setan ini sebenarnya sangat pintar. Zhang Hairong dengan ganas meretas iblis berbilah ganda menjadi beberapa bagian, saat dia menjawab, mayoritas iblis ini awalnya bermutasi dari manusia, seperti iblis dari klan Luke, yang dapat dibandingkan dengan iblis tak terlihat dari klan Daik dalam hal ancaman. Long Haon mengangguk, dan berkata, klan Daik yang tak terlihat memang sangat licik. Jika bukan karena bantuan mata kebenaran, penyergapan mereka bahkan akan memiliki peluang untuk melawan pembangkit tenaga pihak kita. Zhang Hairong tertawa lembut sebelum memberitahunya, kamu tidak mengerti sepenuhnya. Di medan perang, dampak dari klan Daik ini jauh lebih rendah daripada klan Luke. Jika sejumlah besar anggota klan Luke muncul, pihak kita harus mengirim pasukan dengan penyihir yang cukup di antara mereka. Jika tidak, jika mereka melancarkan serangan kelompok dari bawah tanah, kerugiannya akan menjadi bencana bagi pihak kita. Bagi infanteri seperti kita, iblis Luke hanyalah mimpi buruk. Iblis berbilah ganda secara alami adalah ras iblis yang paling berpengaruh. Meskipun mereka tidak memiliki karakteristik khusus, jumlah mereka pasti tidak bisa diabaikan. Terlepas dari jumlah tubuh di tanah, yang hampir membentuk gunung, sejauh mata memandang, iblis berbilah ganda masih ada di mana-mana, masih datang lagi dan lagi. Meskipun sudah larut malam, kota eksorsis terang benderang, dan melalui cahaya ini, Long Haon mendapat kesempatan untuk mengamati lingkungan sekitar. Dari sudut pandangnya, meskipun tembok itu sudah cukup luas, dibandingkan dengan seluruh Exorcist Mountain Pass, itu hanya bisa dianggap sebagai setetes air di lautan. Dan setetes air di lautan ini telah memungkinkan umat manusia untuk mengusir setan-setan ini selama ribuan tahun. Secara keseluruhan, Exorcist Mountain Pass adalah gunung yang lengkap 100%, di kedua sisinya terdapat tebing terjal, mengkilap seperti cermin. Dan tebing-tebing ini merupakan sarana pertahanan yang sangat besar. Justru karena medannya, tembok setinggi 100 meter itu tampak setinggi 300 meter dalam praktiknya. Dalam hal ketebalan, dinding ini benar-benar melebihi 100 meter, dan di atasnya ada beberapa susunan sihir yang diukir dan dirancang untuk menahan serangan sihir. Gunung yang megah ini memiliki 80.000 orang dari 6 kuil besar yang menjaganya, dan aliran persediaan yang tak ada habisnya diangkut dari belakang untuk menopang mereka. Seperti yang bisa dibayangkan, gunung ini terbukti sangat sulit untuk ditembus. Bahkan 1 juta tentara akan merasa sangat sulit untuk maju. Pada saat ini, raungan terdengar dari bagian belakang batalion. Menembak sekilas, Long Haon menemukan dengan heran bahwa Chen Ying'er telah menyelesaikan pemanggilan gerbang pemanggilan makhluknya.
Meskipun panggilan Chen Ying-er tidak begitu dapat diandalkan, dibandingkan dengan domba kecil yang keluar saat itu, hasilnya tidak seburuk kali ini. Secara keseluruhan, panggilan pada level yang sama dengannya masih memiliki kemungkinan lebih besar untuk dipanggil. Dengan panjang lebih dari 3 meter, beruang ajaib bersenjata metalik dengan lengan logam dan kulit hitam keabu-abuan telah dipanggil. Itu adalah binatang ajaib dari langkah kelima, dan meskipun tidak memiliki kemampuan bawaan, itu bisa melawan dan menyerang, membuatnya menjadi panggilan yang cocok dalam situasi defensif semacam ini. Di bawah komando Chen Ying-er, beruang ajaib bersenjata metalik mengayunkan sepasang cakarnya ke arah iblis berbilah ganda yang mendekat, mengirim mereka terbang. Sesampainya di titik ini, anggota pasukan perburuan iblis pertama menggunakan metodenya masing-masing untuk membantu batalion pertama dalam menstabilkan pertahanan daerah tersebut. Sima Xian tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Long Haon, "Kapten, panggil Hao Yue juga." Ini saat yang tepat untuk mengumpulkan poin kontribusi. Karena mereka sebelumnya tinggal di aula kantor, rumah sementara mereka, Hao Yue tetap di sana, dan Long Haon tidak punya waktu untuk membangunkannya untuk menyuruhnya datang ke sisi mereka. Begitu dia mendengar Sima Xian, Long Haon segera bergerak. Betul sekali. Dengan pertahanan yang kuat dari Exorcist Mountain Pass, tidak perlu khawatir tentang bagian belakang, dan bahkan dengan energi spiritual mereka yang hampir habis, yang lain seharusnya bisa mundur tanpa masalah. Melihat bahwa jumlah demon berbilah ganda begitu tak terbatas, bagaimana mungkin ini bukan waktu terbaik untuk membuat kekuatan ofensif kita meledak? Mereka masih memiliki trik di lengan baju mereka? Zhang Hairong menyapu matanya ke Long Haon dengan takjub, dan kebetulan melihat cahaya ungu bersinar di dahinya. Segera, siluet besar muncul di belakangnya. Sosok Hao Yue benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Dengan tubuh setinggi 4 meter, 4 anggota badan yang agung dan karakteristik unik memiliki 3 kepala, penampilannya mengguncang semua orang yang hadir. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.